Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan pertama Asyifa Alia Zamharira dengan NIM 2030304007, Ayu Saputri dengan NIM 2130304006, dan Muhammad Syifa Redwana dengan NIM 2030304026. Materi kami adalah ruang lingkup dan tugas pokok pustakawan dengan mata kuliah Etika Profesi Pustakawan kelompok 9. Saya akan membacakan materi yang pertama. A. Pengertian pustakawan. Pustakawan adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Kepustakawanan adalah kegiatan ilmiah dan profesional yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan pengembangan sistem kepustakawanan. B. Tugas pokok pustakawan. Tugas pokok pustakawan terampil meliputi A. Pengelolaan perpustakaan, B. Pelayanan perpustakaan, C. Pengembangan sistem kepustakawanan. Yang B. Tugas pokok pustakawan keahlian meliputi A. Pengelolaan perpustakaan, B. Pelayanan perpustakaan, C. Pengembangan sistem kepustakawanan. Yang C. Peran pustakawan sebagai anggota profesi. 1. Pustakawan sebagai pekerja profesional. 2. Peran perpustakaan dalam generasi milenial. 3. Peran pustakawan sebagai anggota profesi. Lalu keempat, peran pustakawan sebagai makhluk sosial. D. Peran pustakawan untuk memasarkan produknya untuk memuaskan konsumen. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan dan aktivitas individu secara fisik yang dilibatkan dalam proses mengevaluasi, memperoleh, menggunakan atau dapat mempergunakan barang-barang dan jasa. Oleh Laudon dan Bita dalam Mangkunegara 2005. Perilaku konsumen adalah suatu proses yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu Prasetyo 2005. 1. Tahap perolehan acquisition, mencari, searching, dan membeli purchasing. 2. Tahap konsumsi consumption, atau menggunakan, using, dan mengevaluasi atau evaluation. 3. Tahap tindakan pasca beli atau disposition, apa yang dilakukan oleh konsumen setelah produk itu digunakan atau dikonsumsi, dan akan dilanjutkan oleh rekan saya Ayu. Poin E, tugas pokok dan bidang kegiatan pustakawan. Bidang kegiatan pustakawan itu meliputi unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama yaitu meliputi pendidikan, pengorganisasian, masyarakat perpustakaan, yang keempat pengajian pengembangan perpustakaan, yang terakhir pengembangan profesi. Unsur penunjang itu meliputi mengajar, melatih, membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi, memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan, mengikuti seminar, menjadi anggota organisasi profesi pustakawan, mendapat penghargaan atau tanda jasa, memperoleh gelar kesarjanaan lainnya, menyunting risalah pertemuan ilmiah, keikutsertaan dan dalam tim penilaian jabatan pustakawan. Poin F, kompetensi pustakawan di era teknologi informasi. Secara umum ada dua kompetensi yang harus dimiliki seorang pustakawan, yakni kompetensi inti dan kompetensi pendukung. Kompetensi inti yaitu mencakup kompetensi intelektual dan kompetensi kepustakawan, sedangkan kompetensi pendukung yang mencakup kompetensi fisik yang sehat jasmani dan rohani. Yang poin G, peran pustakawan sebagai agent of change. Definisi agent of change itu sendiri adalah manusia yang mampu menjadi penggerak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Peran pustakawan sebagai agent of change harus mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Komunikasi dan Informasi mengemukakan pustakawan sebagai agent of change dalam masyarakat, selain menjadi kewajiban profesional juga menerima panggilan moral dalam melakukan percepatan proses pembelajaran masyarakat. Pustakawan sebagai profesi yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat.
Peran pustakawan sebagai agents of change. Peran pustakawan sebagai agent of change harus mampu memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menteri Komunikasi dan Informatika mengemukakan A. Pustakawan sebagai agents of change di dalam masyarakat, selain memiliki kewajiban profesional, juga menerima panggilan moral dalam melakukan percepatan proses pembelajaran masyarakat. B. Pustakawan sebagai profesi yang mengabdi bagi kepentingan masyarakat, umat manusia secara umum, dan lembaga tempat bekerja, di mana berkewajiban memiliki posisi sosial tersendiri yang bersifat khas dan unik. Maka diharapkan juga memerankan diri sebagai pelayan informasi dalam pembangunan masyarakat yang lebih dipahami sebagai pemberdayaan masyarakat. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pustakawan. Yang pertama ialah kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu pengetahuan yang dimiliki pustakawan khusus dalam bidang sumbernya informasi, akses informasi, teknologi, manajemen dan riset, serta kemampuan untuk menggunakan bidang pengetahuan sebagai basis di dalam memberikan layanan perpustakaan dan informasi. Yang kedua ialah kompetensi personal. Kompetensi personal yaitu keterampilan atau keahlian sikap dan nilai yang memungkinkan pustakawan bekerja secara efisien, menjadi komunikator yang baik, memusatkan perhatiannya pada semangat belajar sepanjang karirnya. Dan yang terakhir ialah tugas pokok dan fungsi dari kepala pustaka. Kepala UPT Perpustakaan mempunyai tugas membantu rektor atau wakil rektor dalam melaksanakan urusan amal usaha di bidang perpustakaan yang menjadi wewenang wilayah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada wilayah. Kepala UPT Perpustakaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. Fungsi yang pertama ialah perumusan kebijaksanaan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembinaan. Yang kedua ialah pelaksanaan kebijaksanaan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembinaan. Yang ketiga ialah pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pustaka, layanan perpustakaan, pengembangan perpustakaan dan pembinaan. Dan yang keempat ialah pelaksanaan administrasi UPT sesuai dengan lingkup tugasnya. Dan yang kelima ialah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh rektor atau wakil rektor terkait dengan tugas dan fungsinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.